Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Anida Maghfirah selaku dosen pembimbing mata kuliah Interpersonal Skill. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia dari Lokalde jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin angkatan 2018. Di sini saya akan mereview salah satu materi interpersonal skill yang menjadi tugas ujian tengah semester saya melalui video ini. Materi pertama tentang self-awareness, materi kedua tentang persepsi, materi ketiga tentang emosi, materi keempat tentang komunikasi interpersonal, materi kelima tentang mendengarkan, dan materi yang keenam tentang feedback. Nah, di sini saya mengambil judul dari materi yang kelima, yaitu tentang mendengarkan. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang tema mendengarkan tersebut. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu mendengarkan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendengarkan yaitu mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sedangkan menurut pendapat para ahli, mendengarkan adalah suatu proses menangkap, memahami, dan mengingat dengan sebaik-baiknya apa yang didengarnya atau sesuatu yang dikatakan oleh orang lain kepadanya. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa mendengarkan ini adalah proses daripada feedback yang akan terjadi setelah komunikator dan si komunikan ini saling berbicara. Proses mendengarkan inilah yang akan nantinya menentukan efek apa yang akan diberikan oleh si komunikan terhadap si komunikator, ya. Mendengarkan ini adalah suatu proses memahami dan mengingat dengan sebaik-baiknya informasi yang diberikan oleh si komunikator. Ini pun erat kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu komunikasi interpersonal, ya. Yang mana setelah adanya komunikasi, pemberi pesan mengharapkan si penerima pesan ini mendengarkan pesannya dengan seksama. Maka dalam proses mendengarkan selama berlangsungnya komunikasi haruslah memenuhi proses-prosesnya, yakni yang pertama yaitu proses mendengar. Mendengar ini adalah langkah awal dari suatu proses mendengarkan. Ya, tentu jika telinga enggan mendengar, maka otak dan hati pun tidak akan satu frekuensi, dan hanya akan terjadi informasi yang sementara singgah di ingatan dan pergi tanpa adanya keinginan untuk mengingat apa yang dikatakan. Nah, proses yang kedua adalah memperhatikan, yakni mendengar dengan seksama. Ketika kita mendengarkan dengan benar-benar, maka proses memperhatikan ini sudah terjadi. Bukan hanya kalimat yang kita dengar, tapi perasaan dari komunikator, kita juga mampu untuk mendengarnya secara empati, atau kita dapat merasakannya secara empati. Nah, kemudian proses yang ketiga yaitu proses memahami. Setelah kita mendengar, kemudian kita memperhatikan, maka kita akan memasuki proses ketiga yaitu memahami. Nah, apa yang dibicarakan atau yang disampaikan oleh si komunikator, si komunikan ini akan memahaminya dalam artian mengerti apa yang dimaksud oleh si komunikator. Apa yang ingin disampaikan oleh si komunikator itu, nah si komunikan ini akan memahaminya seperti itu. Dan proses yang keempat yaitu proses mengingat.
Proses mengingat ini juga adalah proses yang penting. Ini menentukan seberapa baiknya si komunikan atau kita itu mengingat suatu pesan yang disampaikan, dan ini akan berpengaruh terhadap feedback yang akan terjadi. Pada proses mengingat ini pula, apa yang dijelaskan oleh Ibu Anida sendiri ketika perkuliahan, bahwa memori itu terbagi menjadi dua, yakni memori atau ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ketika ada informasi yang masuk melalui salah satu atau kombinasi panca indera, yaitu melalui secara visual melalui mata, pendengar melalui telinga, bau melalui hidung, serta rabaan melalui kulit. Apabila informasi yang disampaikan si komunikator tidak didengar oleh si komunikan dengan baik, tidak diperhatikan dengan baik, maka informasi tersebut akan otomatis langsung akan terlupakan. Nah, sebaliknya, apabila diperhatikan, maka informasi itu akan ditransfer kepada ingatan jangka pendek. Nah, perlu diketahui juga pada ingatan jangka pendek ini hanya menyimpan informasi selama 30 detik dan hanya ada sekitar 7 bongkahan informasi. Nah, ketika informasi ini dirasa berkesan lagi, maka akan ditransfer lagi ke ingatan jangka panjang. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa informasi tersebut setelah ditransfer ke ingatan jangka panjang akan hilang atau terlupakan. Sebab jika ada hal yang lebih berkesan, maka akan otomatis tergantikan oleh tambahan bongkahan informasi baru. Jadi, di dalam proses mengingat ini juga penting dari proses mendengarkan ini, yang mana apabila jika informasi yang dirasa membosankan, maka feedback yang akan terjadi juga nantinya akan menjadi negatif juga. Manfaat dari mendengarkan ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat menolong seseorang untuk menjadi tidak terlalu takut terhadap perasaan-perasaan negatif. Dengan kita mendengarkan si komunikator, maka ia akan merasa bahwa ia diperdulikan. Adanya juga hubungan hangat di antara keduanya ini dan memudahkan pemecahan masalah. Nah, jadi manfaat dari mendengarkan ini membuat hubungan di antara keduanya ini menjadi hangat, erat gitu. Dan juga dapat memudahkan pemecahan masalah. Sebab dengan berkomunikasi dan mendengarkan dengan baik, maka permasalahan pun akan mudah terselesaikan dan akan menemukan solusinya. Manfaat daripada mendengarkan ini juga adalah kita menjadi pendengar yang baik ketika berinteraksi dengan sesama. Seperti pada diskusi juga bahwa di lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh keterampilan mendengarkan ini. Di lingkungan masyarakat saja berpengaruh, apalagi nantinya di dunia kerja kan. Tentu ketika kita harus dengan seksama mendengarkan atasan kita ketika sedang rapat misalnya, dan atau ketika kita menjadi bos di suatu perusahaan, kita benar-benar tahu bahwa karyawan kita atau bawahan kita ini apakah benar-benar mendengarkan kita atau malah dia bosan dengan presentasi dan rapat yang sedang berlangsung di kantor misalnya. Maka kita dapat mengetahuinya. Di sini saya akan mencontohkan atau mengilustrasikan mendengar yang tidak efektif dan mendengar yang efektif. Nah, saya mencontohkan mendengar yang efektif dulu ya. Mendengar yang efektif adalah yang mempunyai posisi siap untuk mendengarkan, siap pasang badan, dan menandakan bahwa ia benar-benar siap untuk menjadi pendengar yang baik untuk si komunikator. Kemudian membuat kontak mata, juga menjadi pandangan tidak kemana-mana gitu. Memandang namun rileks, tidak tegang ya tentunya. Jadi gini, misalkan ada seorang teman curhat kepada saya tentang masalah keluarganya, maka saya berusaha menjadi pendengar yang efektif, yakni saya
posisi siap dong untuk mendengarkan dia. Artinya itu saya tidak melawan arah gitu. Saya tidak melawan arah gitu. Komunikatornya hadap ke saya hadap ke lain gitu. Tidak seperti itu. Jadi badan saya itu tidak membelakangi si komunikator gitu. Nah, kemudian menatap secara rileks gitu, sehingga kita turut merasakan apa yang ia rasakan, ada empatinya gitu. Nah, di sini juga saya akan mencontohkan mendengar yang tidak efektif. Seperti apa? Seperti misalnya ada dua orang sedang berbincang-bincang nih. Si komunikan menaruh tangan di dagu, seperti misalnya. Kemudian pandangannya itu kemana-mana, tidak fokus kepada komunikator. Lalu kadang-kadang dia bermain ponsel, dan juga badan tidak siap, seperti menandakan bosan, seperti badan itu membungkuk seperti ini gitu, membungkuk. Nah, ini yang tidak efektif ini terjadi bisa karena hambatan-hambatan, karena pembicaraan tidak menarik misalnya, atau si komunikan ini kesusahan untuk memahami bahasa-bahasa si komunikator dan membuat si komunikan ini merasa bosan. Nah, bisa juga si komunikator berbelit-belit dalam menyampaikan isi pesan, dan bisa juga si komunikannya tidak dalam suasana hati untuk mendengarkan, dan juga tidak cukup waktu untuk mendengarkan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Keterampilan Mendengarkan Secara Aktif di dalam Komunikasi Interpersonal. Metode penelitiannya adalah menggunakan studi kepustakaan atau library research sebagai metode penelitian untuk mengembangkan apa yang dibahas. Studi kepustakaan merupakan metode yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang lebih relevan dan berkaitan dengan topik tersebut. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang bukan berasal dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data dan informasi. Informasi yang diperoleh kemudian dikaji dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, kamus, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik yang tercetak maupun elektronik. Hasil penelitiannya adalah komunikasi interpersonal, komunikasi sebagai transaksi, keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan ini diantaranya yaitu mendengar secara aktif, partisipatif, empati, tanpa menilai namun kritis, dan mendengar secara mendalam. Kemudian keterampilan dalam mendengarkan, pentingnya mendengarkan secara aktif dan komunikasi nonverbal ya. Itulah pemaparan saya tentang mengenai mendengarkan di dalam interpersonal skill. Saya cukupkan sampai di sini. Salah khilaf mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan, kata sederhana penuh dampak yang bermakna. Dari ucapan yang direkam dan didengar oleh panca indera. Mendengar saja hal yang mudah, tapi mendengarkan adalah hal yang tak sama. Telinga saja memang bisa mendengar, tapi otak dan hati belum tentu benar. Maka hargai setiap orang yang telah mampu mendengarkanmu tanpa ragu.